Ah. Siapa itu? Maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Maaf, tenang dulu. Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Sini. Punten. Sini. Tenang dulu. Jangan kemana-mana. Tenang. Jangan kemana-mana. Tenang dulu. Kamu manusia bukan? Kok berekor? Astagfirullahaladzim. Tapi ini kayak perempuan hamil, tapi berekor. Ya tenang, gak usah tenang. Kita nggak ngapa-ngapain, gak usah takut. Ini berarti orang dibelenggu nih. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Dan ibu kenapa bisa seperti ini? Saya tolong, tenang dulu. Tapi cerita dulu, apa enggak? Gimana sih? Iya, Pak ya, maaf ya. Saya bisa sini gak sih? Tenang dulu. Iya. Tenang. Gak usah takut. Tenang dulu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ayo, itu lokasi di sana. Tuh, di bagian ini nih. Oke sahabat semuanya, tenang dulu, lentur dulu, jeda. Ya, kita kasih ruang, lentur, ya. Jangan terlalu ngoyo, slow dulu. Karena kita hampir sampai, mari kita berikan ruang. Jadi artinya apa? Untuk setel dulu rasa bahagianya, gitu ya. Jangan izinkan gemerungsung menguasai kita. Udah, lepaskan saja. Karena kita bukanlah gemerungsung, ya. Kembali kepada kesadaran yang sejati, kepada kesadaran Tuhan, yang ternyata kita adalah seorang yang selalu bahagia. Maka setelah bahagia dulu, yuk. Supaya nanti tidak gagal paham. Nah, di sana teman-teman, lokasi yang dimaksud, yang tentunya ini adalah sebuah berita yang sangat familiar dan viral, ya. Jadi dalam celah-celah batu, sebutlah gua lah ya, memang gua kecil, lubangnya kecil, tetapi di dalam gua itu maksudnya tuh banyak sesuatu yang janggal, artinya itu banyak suara-suara yang bergantian di dalam gua itu. Kadang suara perempuan teriak-teriak, kadang suara laki-laki menangis, kadang suara-suara bayi dari dalam batu maksudnya. Kadang juga ada orang seperti komat kamit berdoa. Komat kamit? Nah itulah, mari kita kaji, kita gali sebenarnya ada apa di balik itu. Adakah itu petunjuk buat kita? Yuk, karena belum terpecahkan hingga sampai saat ini nih. Belum terpecahkan solusinya, masalahnya. Nah, tuh kalau nggak salah di RC sudah. Coba deh kita aktifkan dulu sensornya. Aktifkan sensor kita ya. Jadi dari indera penglihatan, indera pendengaran, perasaan kita sambungkan. Apakah sudah mendengar sesuatu di sini? Coba. Oke, yuk. Saking aktifnya apa sudah off nih. Nah, nih, denger nih. Tuh.
sebentar, saya harus mengaktifkan dulu ini ya. Coba dengar tuh. Oh yang dengar malah suara tagihan ini. Suara. Tergantung apa fokusmu kemana ya. Makanya letakkan dulu, lepaskan dulu tuh. Kayak suara perempuan tuh. Tapi tidak menjerit. Kayak suara perempuan menyanyi. Tuh coba lihat ya. Oh iya. Tuh. Ya kan? Nyanyi apaan sih? Ntar dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lubang dimaksud mungkin apa ya? Ntar dulu, kita cari dulu. Apakah sumbernya dari sini betul ataukah bukan? Sebentar dulu. Kita cek dulu. Oh iya ini ya. Bener di sini nih. Apa namanya tuh? Sumbernya dari sini suaranya nih. Baik. Mari kita coba untuk mencari tahu. Mungkin ada lubang yang lain atau jalur yang lain, akses yang lain, sehingga kita bisa sampai kepada titik ini. Di mana titiknya? Nah gitu loh. Kalau kita hanya berpusat di sini, tidak akan ketemu. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Enggak ada ini, cuma nggak bisa ini. Tuh cari aja lubangnya, ayo. Oh itu sebelahnya ada ya? Ini ya? Mungkin ini lubangnya nih, guanya. Oh bener nih. Iya betul kan? Iya. Nah, itu mau. Sebentar dulu. Alhamdulillah. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Di sini. Assalamualaikum. Ya sini. Iya. Assalamualaikum. Punten. Wah, di sini luas banget padahal lo. Tuh kan. Padahal tadi sempit padahal yo. Iya yuk. Ya di sini luas banget. Astagfirullahaladzim. Wah, assalamualaikum. Di mana tadi yang teriak-teriak? Hah? Tuh, kamu dengar gak? Tuh, tuh kan? Assalamualaikum. Di mana itu? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Kayak masih. Lah ini. Apa ini? Siapa itu? Maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Maaf. Tenang dulu. Ini siapa? Ini manusia bukan? Hah? Astagfirullahaladzim. Sini. Punten. Sini. Langsung dulu. Jangan kemana-mana. Tenang. Jangan kemana-mana. Tenang dulu. Hah? Kamu manusia bukan? Kok berekor? Astagfirullahaladzim. Tapi ini kayak perempuan hamil, tapi berekor. Oh, tenang dulu. Bu, Mbak. Tenang, gak usah takut, tenang. Tenang, kita bukan nggak mau ngapa-ngapain. Tenang dulu. Hah? Tapi dari pakaiannya kayak orang biasa maksudnya. Hah? Hah? Tadi kemana dia? Tadi kemana di kamera? Aduh. Assalamualaikum. Hati-hati kan makin jauh kita ini. Lihat dulu. Takutnya kesesat. Itu kayak itu beneran orang berekor atau memang dia memakai apa gitu intinya? Apa namanya itu? Siluman kan? Nggak tahu ini. Siluman kok cantik ya? Tadi kayak jerit-jerit apa itu? Tadi dulu. Assalamualaikum. Dia ketakutan ya. Iya. Nah, kesini mungkin nih.
Ini tuh ruang rahasianya ini mungkin. Assalamualaikum. Punten. Astagfirullah. Tenang. Gak usah takut, tenang dulu. Tenang dulu. Gak usah takut, tenang dulu. Gak usah, kita gak ngapa-ngapain. Cuma pengen tahu aja, ini manusia atau bukan, tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Kayak galak banget nih, ntar dulu. Santai dulu, slow. Kita bukan musuh, kita teman. Kita bukan musuh, tenang dulu. Gak usah kemana-mana, tenang dulu. Kita ngobrol dulu. Kira-kira kita bahasa kita gak sih? Kayak gak tahu bahasa kita nih. Kayak kucing. Tenang. Yo. Tenang. Melayang. Kesini nih. Aduh. Ini jurang. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Sebentar dulu. Jurang semua ini. Astagfirullahaladzim. Apakah sini gitu? Belok sini aja yuk. Assalamualaikum. Tuh kan tuh. Orang lagi tuh. Tuh hitam tuh. Kamu lihat gak? Tuh. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Itu kayak teriak-teriak, dengar gak sih? Tuh kan. Assalamualaikum. Punten. Awas curang, hati-hati. Punten. Mbah. Hati-hati dulu. Waspada. Assalamualaikum. Kayak dibelenggu loh. Ini. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan. Ya ampun. Bu, kenapa Bu? Bu, tenang dulu Bu. Tenang dulu. Kenapa Bu? Tenang dulu tuh. Ibu kenapa Bu? Enggak, tenang dulu. Ya tenang, gak usah tenang. Kita gak ngapa-ngapain, gak usah takut. Ini berarti orang dibelenggu nih. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Dan ibu kenapa bisa seperti ini? Tenang dulu. Kayak gini. Tahu bahasa saya nggak? Tenang dulu yang tenang. Ini kok dibelenggu, ini ada ekornya juga. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu, kita ini tolong Bu, tenang dulu. Saya tolong, tenang dulu. Tapi cerita dulu, apa enggak? Gimana sih? Iya, maaf ya. Saya bisa sini nggak sih? Tenang dulu. Iya. Tenang. Gak usah takut. Tenang dulu. Nanti dulu nih. Dia sepertinya takut itu. Iya, makanya saya bantu dulu nih ya. Gak usah takut. Tenang dulu. Tenang nih, saya lepasin nih. Tenang dulu. Gak teriak. Namanya siapa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Cabang bayi. Ya ampun. Hilang. Tapi ininya masih ada loh. Iya. Pakai selendang kuning. Jimat ini ya. Nggak tahu. Kita bawa aja dulu. Kemana lagi bocah? Sudah dilepasin malah pergi. Jono, hati-hati Jono. Tapi saya melihat banyak orang nih. Tuh. Mereka berjejer-jejer ke sini nih. Kelihatan nggak? Nih. Kayak orang tua-tua nih. Itu banyak orang tua berjejeran tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh, itu yang bercahaya satu tuh. Tuh. Ini yang bercahaya satu. Kita kejar yang bercahaya saja yuk. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Terang dulu aja yuk. Mbah.
Assalamualaikum. Punten. Maaf. Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi saya rasa beliau inilah yang bisa tersambung dengan kita. Karena ya tadi yang lain itu yang berjejer di sana itu kayak kurang pas ininya. Coba, iya yo, kita sambungkan dulu. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbak, bila kami mengganggu panjenengan, angganggu kami yang tadi membuat bising jenengan. Mohon maaf sekali. Iya. Nggih, Mbak. Kula Tarto, Mbak. Tarto saking Cilacap. Nggih. Nggih. Nggih, baik-baik. Saya disuruh mendekat dulu. Nggih, Mbak. Kepripun, Mbak? Tapi saya nggak tahu, Mbak. Maksudipun pripun, Mbak? Katanya kita beruntung katanya. Beruntung karena tadi sudah menyelamatkan tadi. Kata beliau kita beruntung. Boleh dijelaskan, Mbak, supaya kami tidak gagal paham dalam mengartikan pitutur panjenengan. Kepripun, Mbak? Nggih. Nggih. Makna nggih. Luar biasa. Saya baru memahami ini, Pak. Iya. Berarti sebelum saya pun sudah banyak orang ke sini tapi tidak pernah menyelamatkannya. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman, yang kita alami justru adalah sebuah ilmu ya. Sebelum kita yang pernah ke sini itu tidak pernah menyelamatkannya tapi hanya ketakutan katanya. Tapi kata beliau tadi kita di bejo ini kita mengartikan dari spiritual beliau tadi yang dialami, yang kita menolong orang sama halnya menolong diri sendiri katanya. Ketika kita menolong orang tadi, menolong dengan diri sendiri. Tadi adalah orang yang terbelenggu. Ini dalam artian orang yang terbelenggu dengan keyakinan sendiri. Nah, arti yang dimaksud nanti kita pelajari lagi kepada beliau. Itu maksudnya bagaimana, Mbak? Bisa jelaskan lebih dalam lagi, Mbak? Nggih. Ngene iki. Selendang kuning. Nggih. Nggih. Oh. Nggih. Luar biasa. Ini artinya sangat dalam, teman-teman. Jadi sengaja beliau memberikan selendang kuning ini ya, sebuah penggambaran wujud hawa nafsu kita ya. Jadi terbelenggu oleh hawa nafsu. Yang kedua tadi orang terbelenggu dengan keyakinan sendiri yang mengatakan bahwa dirinya tidak bahagia. Dia dirinya sengsara. Dia terbelenggu oleh keyakinan diri yang dari kecil sehingga sampai dewasa tidak pernah bahagia. Ini arti yang sangat luas, teman-teman semuanya. Dijabarkan lagi, mohon maaf bila yang membutuhkan ini. Bisa jadi kita yang saat ini kehidupannya itu selalu sengsara, ya. Bisa jadi itu terbelenggu, ya. Terbelenggu oleh keyakinan sendiri, oleh program-program yang menguasai kita. Karena tanpa disadari kita terprogram dari kecil, entah itu oleh lingkungan, entah itu oleh orang tua, entah itu oleh sekolahan yang memprogram bahwa kita itu sengsara, ya. Nah, tadi kita harus melepaskan belenggu itu. Kata Mbak, caranya itu kita harus berdamai dulu dengan rasa itu, lepaskan belenggunya yang dalam diri kita. Jadi belenggu jiwa, ya, belenggu keyakinan jiwa. Sehingga kalau kita mau melepasnya, melepas keyakinan yang meyakini kita sengsara, kita ganti dengan anggapan baru, prasangka baru,
kita bahagia, kita berkelimpahan, kita kaya raya. Karena sejatinya Tuhan sudah memberikan semuanya. Cuma kita terprogram oleh masa kecil kita, entah itu oleh lingkungan, entah itu oleh orang tua, sehingga membentuk kita sampai dewasa sengsara terus. Nah, tadi adalah wujud teriakan-teriakan jiwa-jiwa yang merintih, yang tak bisa keluar. Yuk, kita izinkan untuk bangkit. Kurang lebih seperti itu, nggih, Bang, nggih. Nggih. Heeh. Nggih, nggih. 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 Nggih, Mbah. Ngapunten. Nggih. Berarti ini simbolis buat kita-kita, Mbah. Berarti tadi saya lihat itu bukan orang beneran, yang tadi orang berekor. Oh ya ampun. Tadi orang yang berekor itu adalah sebuah penggambaran orang yang mempunyai sifat hewan yang hanya bertahan hidup. Jadi kita tanpa disadari yang hidup sengsara itu hanya mempunyai program keyakinan hanya bertahan hidup. Tetapi tiap hari keplepek, tiap hari itu terjebak, terpojok ekonominya, selalu kekurangan. Nah, dan kita harus bisa melepaskan belenggu itu untuk mengiyakan bahwa kita saat ini sudah bahagia, sudah kecukupan, sudah berkelimpahan, kata beliau tadi. Alhamdulillah, Mbah, ini sangat luar biasa. Dan bahkan ini tidak bisa dicerna oleh banyak orang. Ternyata ketika saya sudah mengalami ini, saya memahami betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ada Tiono. Kok mesin ya? Enggak apa-apa. Memang ini bahasanya samar-samar ya. Bahasanya penuh perumpamaan, penuh teka-teki. Kalau kita tidak bisa menyelaraskan ini, mungkin akan gagal paham lagi ya. Jadi orang yang berekor tadi sebuah makna perumpamaan, kita seperti sifat hewan yang hanya bisa bertahan hidup, tiap hari mencari mangsa, nanti kekurangan lagi ya. Tapi kita untuk keluar dari itu, untuk mengiyakan, kita hapus, delete program lama yang mengatakan kita sengsara. Nanti kalau kita selalu percaya dengan pikiran kita itu, kehidupan kita akan selalu seperti itu. Usaha apapun gagal lagi, usaha gagal lagi, karena itu program tadi. Yuk, kita hapus, kita ganti program baru. Hibah, parang bal, lepas kula pangapunten, matur nuwun sangat atas wejanganipun. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk pulang yuk. Alhamdulillah. Akhirnya bisa terbebas juga ini ya. Iya, alhamdulillah. Wah. Tobat tapi kalau Yon lari. Mana nih Yon? Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.